Udah 30 menit cepet. Masih anak-anak muda tuh nyari yang lebih cepet. Di sono aja 25 menit. Ada lagi 20 menit. Ada lagi tim intelijennya. Di sono aja 15 menit. Imamnya baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam udah satu nafas, masih ada di sono aja. Ini imamnya udah baca Fatihah satu nafas, di sono imamnya udah nggak nafas. Mati dong imam. Makanya tarawih libur. Dia carinya sebenarnya sih pengen mau ibadah. Makanya saya kembaliin lagi, orang yang cerdas dengan ilmu, kita hidup jadi ringan, jadi mudah, jadi gampang. Betul. Dan di Quran, ini kan dia rekod yang lanjut. Ya, kita terusin ya Bu ya. Sampai di mana tadi? Bu, Pak, dengan ilmu malaikat aja diperintahkan sujud hormat sama manusia. Betul. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lumayan tinggal 2 orang. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi karena itu Al-Baqarah 30, 31 dan seterusnya, Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian diunjukin ke malaikat dan malaikat disuruh sujud menghormat kepada Padahal malaikat kerjaannya ngapain, Bu? La ya'sunallah ma amarahum. Di dalam surat At-Tahrim ya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah maksiat, gak pernah dan taat sama Allah, tapi suruh hormat sama manusia karena Allah sudah ajarin ilmu. Halo. Yang berikutnya lagi, maaf saya cerita anjing nih. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, anjing yang udah dididik, yang udah dapat ilmu, boleh diajak berburu. Boleh sembarangan anjing tiba-tiba nyeret bebek goreng, nggak boleh. Tapi kalau kita ajak berburu, ya, fadhkurusmallah alaihi, thumma makan fakulu mimma amsakna alaikum waskurismallah alaihi, sakna alaikum waskurismallah alaihi. Jadi kalau kita bawa anjing berburu, kita nembak, jatuh, bisa dilepas bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau dibawa sempat kita tazkiyah, dipotong, itu boleh dimakan. Kalau anjing yang nggak terlatih, nggak boleh kita makan. Ini bukti orang yang punya ilmu. Ya kalau binatang aja kayak gitu jadi mulia dengan ilmu, apalagi manusia dengan ilmunya dia jadi mulia, jadi mulia. Nah, makanya insya Allah nih ibu-ibu bapak di sini di dalam majelis taklim Raudhatus Sa'adah, ya mudah-mudahan ke depan bisa terus lagi, dan kita berdoa ini adalah di akhir pandemi, amin ya rabbal. Habis ini nggak ada lagi ya, dan mudah-mudahan walaupun tanda-tanda kiamat emang makin jelas sekarang ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah habis waktunya. Terus memaksimalkan peran dakwah. Tadi saya udah baca surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil
wajadilhum billati. Kalau kita lihat Nabi dakwah itu, datang ya Pak Wali Kota datang. Oh. Belum. Ya. Lanjut. Sampai mana tadi? Rasul dakwah pada keluarganya dulu. Halo. Kalau di sini alhamdulillah ada masjid gede, lingkungannya insya Allah lingkungan orang soleh. Karena tetangga, kalau tetangga soleh, insya Allah ya. Karena salah satu kebahagiaan kita adalah al-jarus soleh. Kalau punya tetangga yang soleh, kita dakwahin juga. Karena kadang-kadang orang nggak paham Islam, orang nggak ngerti cara hidup bermasyarakat. Buang sampah dibuang ke tetangganya. Ya, kalau orang yang paham, kayak ibu-ibu baca hadis Riyadus Shalihin, kita bisa masuk surga mungkin gara-gara ranting pohon, Bu. Ada di jalan, singkirin. Ada duri, imatatul adza anit thariq, singkirin dari jalan. Bisa jadi kita dapat pahala. Ibu-ibu ya depan rumahnya ngelihat ada bangkai tikus, gak usah pakai rame, lapor sama Pak RT. Pak RW, itu tikus siapa Pak RW? Kata Pak RW, buat lu dah. Gak pakai lapor, dia bersihin aja sendiri. Kalau orang itu Pak, kalau orang itu kita dakwahin. Yang paling strategis anak-anak kita sekarang nih zaman medsos. Bu, Pak, dulu orang takut sama TV. Saya TV itu dari tahun 2000 pertama kali saya keluar di Indosiar. Kemudian sebelum jadi TV One di La TV. Habis itu kemudian hampir semua TV saya ngisi pagi sebelum keluar Mamah Dede di Indosiar. Kemudian sebelum ada Ustadz Nur Maulana di Trans, itu hampir semuanya TV saat itu saya ngisi dari tahun 2000, sekarang 2022, berarti 22 tahun saya di televisi. Dan orang takut TV ini ngerusak. Bu, kok sini nyaut juga bapak-bapak? Pak, tapi TV akhirnya masih lebih baik dari media sosial. TV ada quality controlnya. TV ada lembaga sensor. Apalagi kalau saya ceramah di TVRI, itu kadang ada yang dipotong. Ini kalimat nggak layak, ini kalimat nggak boleh. Di TV aja, ya saya siaran, terus disampaikan, Pak Ustadz, kata itu tadi kita buang ya, nggak bagus, oke? Atau ini bahaya. Maka cari diksi yang lebih bagus. Ternyata TV itu masih ada sensor. Sekarang media sosial, orang telanjang, orang ngomong fornicated word, ya, bahasa-bahasa vulgar di media sosial itu nggak ada yang sensor. Mama di sini pada main media sosial nggak? Kalau enggak, tetap harus tahu. Emang jangan kayak orang sono sih, nenek-nenek mau ke pengajian aja bikin TikTok. Tapi kita mesti tahu. Kita follow anak-anak kita di Instagram, kita follow Facebooknya, kan ada anak yang dibawa lari lewat media sosial, padahal dia anak pesantren. Makanya nih kita dakwahin dari yang deket-deket dulu. Halo, paham gak nih? Kita dakwahin. Walaupun saya dengar sih dari pengurus Jamaah Masjid Al-Furqon, ini anak-anaknya, oh jangankan emaknya, anak-anaknya aja udah soleh-solehah semua. Ya, kalau di tempat saya banyak anak gadis keluar rumah pakai You Can See My Ketek.
keluar pakai celana wahai. Hah? Hawai segini, wahai segitu. Saya dengar dari ketua DKM, Ustadz, anak-anak di sini mah jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Saya bilang anak-anak mudanya gimana? Wah, orang sini mah Kota Baru ya, ini namanya. Orang Kota Baru mah anak-anak mudanya aja belum azan udah pada sholat. Alhamdulillah. Apalagi mamanya. Kalau zaman dulu tuh kita masih zaman radio, dari Asy-Syafi'iyah kita dengar Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Udah pada bangun ya Bu. Halo, bangun matiin beker. Makanya kalau di sini memaksimalkan peran dakwah, dakwah itu al-aqrab fal-aqrab, dari yang dekat, istri, anak-anak, ya kita dakwahkan, sampein ini akhlaknya, ini Islam begini, dan insya Allah ke masyarakat, dan insya Allah ke bangsa dan negara ini. Bu, kemarin lagi viral masalah nendang sesajen, ya akhirnya ribut, ada yang pro sesajen, ada yang kontra sesajen gitu. Dan di zaman medsos semuanya bisa dipelintir. Di zaman medsos bisa aja sekarang ini jadi ngebingungin kita. Makanya kita hadir di majelis, sampaikan dakwah. Mak kalau paham agama, insya Allah dia bisa berjalan dengan baik juga. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan agama itu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, terutama generasi ke depan nih. Ini kan mama BKMT ini penting nih, imadul bilad, ini tiangnya negara nih. Sebab kalau perempuannya udah rusak, nauzubillah, generasi ke belakang juga bakal rusak. Betul Bu? Ibu di rumah nasehatin anaknya, ibu di rumah anaknya pulang sekolah diusap kepalanya. Kemarin saya di WA nih sama emak-emak, Pak Ustadz, anak saya baru semester 1, saya cek di kamarnya, iseng saya lihat tasnya, alhamdulillah nggak ada narkoba, alhamdulillah nggak ada rokok, cuman saya kaget, saya ketemu alat kontrasepsi. Saya bilang ini juga bahaya. Aduh, ngeri. Makanya kita sampein. Terus gimana cara nyampeinnya? Bil hikmah. Usap palanya. Anakku, apa kamu udah mau nikah sekarang ini? Oh enggak mak, begini-begini. Sambil diusap nih doain. Karena anak kita tuh aset kita. Anak kita itu adalah investasi kita. Saya lupa haji tahun berapa, ada bapak-bapak di Mekah nelpon istrinya suruh jual mobil Innova waktu itu. Saya bilang, kenapa Pak Haji kok dijual? Anak saya mau masuk pesantren, ngorbanin mobil ratusan juta. Gak apa-apa, anak adalah investasi. Bu, ini sekarang nih kita karena udah kelamaan gak ke masjid, kelamaan gak silaturahim, anak-anak gak ketemu gurunya. Begitu mau masuk pesantren ada berita-berita negatif tentang pesantren. Walaupun saya gak lulus pesantren, artinya saya gak belajar di pesantren. Saya SD, SMP, SMA, terus kuliah. Padahal walaupun saya nggak belajar di pesantren, saya tahu itu tempat mendidik mereka akhlak mulia. Akhirnya, nauzubillah, kalau digoreng-goreng, akhirnya orang-orang pada nggak mau masuk pesantren. Jangan deh lo, itu mah cuman bungkus, itu mah cuman kulit. Ntar mah ujung-ujungnya kayak gitu. Nauzubillah min. Ini bahaya. Ibu-ibu punya peranan penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Betul Bu? Karena bapaknya sibuk, ibu di rumah dakwah.
Dan dakwah gak usah harus ceramah kayak gini. Ibu gak usah harus ceramah. Misalnya anaknya pulang sekolah, depan pintu emaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, apakah kamu sudah sholat zuhur? Enggak, tapi cari waktu, ajak ngomong dari hati ke hati. Apalagi kalau dia perempuan, jangan sampai dia curhat sama temennya lebih aman ketimbang sama emaknya. Gak enak sama emak gua mah, gak gaul, gak enak, bete kalau ketemu bapak gue. Bapak gue tuh mah, aduh, orangnya cukup banget, tau gak sih? Maka emak-emaknya juga harus tahu. Tapi alhamdulillah kemarin Bu, ada nenek-nenek megang handphone, Pak Ustadz follow dong Instagram saya. Saya kan follow Lesti juga. Saya bilang, oh iya, mana alamatnya? RT 3 RW 5. Alamat Instagram. Kita tahu, kita belajar niatnya buat memaksimalkan dakwah dari dalam keluarga. Kalau keluarga kita beres, kita rapiin, ya Bu, anak-anak kita. Karena di tesis saya tulis tentang yang gak bisa baca Al-Quran 65%. Berarti 35% bisa. Dari 35% berapa yang bisa paham apa yang dimaksud? Dan dari 35% sebutlah yang bisa paham 1%, 2%. Berapa yang bisa ngamalin? Kita pelan-pelan, majelis ini mudah-mudahan habis ini terus berjalan, pengajian rutin, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan following the prophet way, in line with religion, ya, segaris sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu karena jumlahnya makin banyak di rumah punya waktu, ya Bu, dan ada senjata doa ibu yang sangat luar biasa. Da'watul walid liwaladihi mustajab. Doa ibu buat anaknya mustajab. Ibu jangan sampai kalah. Supir truk aja tahu doa ibu mustajab. Makanya di belakang truknya ditulis doa ibu. Itu kalau supir truk yang soleh ya Bu ya. Tapi kalau yang kurang soleh, ku tunggu jandamu. Orang suaminya masih ada, ditungguin jandanya. Halo? Kayaknya cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa berdakwah, tapi dakwah ya dengan hikmah, dengan bijak. Dan kalaupun harus mujadalah. Kemarin ada pertanyaan, sekarang anak-anak di YouTube Bu, Pak Ustadz, Allah katanya punya sifat cemburu ya, berarti Allah mudi dong. Ada moodnya. Perlu disampaikan akidah kepada mereka. Sini anakku, ya bunayya, ya itu kan Luqman diajarin, ya bunayya, ya aqimis sholah, mendirikan sholat, sampai mak-mak nih ujung tombaknya nih, ya usap mereka, doakan mereka, mudah-mudahan mereka jadi generasi masa depan yang akan merubah wajah negeri ini menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau anak kita lebih bagus lagi belajarnya, ya apalagi sekarang zaman ke depan udah nggak perlu ijazah, yang penting orang tuh punya kemampuan apa enggak. Di acaranya Deddy Corbuzier, Amerika sekarang nggak perlu ijazah, ya kalau dia punya skill, if you have skill, ya dikasih kerjaan desain, nih lu desain kayak begini, ya kayak tadi tuh kemarin saya ketemu anak kecil-kecil, doain Pak Ustadz saya mau ke Dubai, ngapain? Saya jadi imam di sono. Orangnya masih kecil, hafiz Quran 30 juz, ngerti bahasa Inggris, bahasa Arab, siap nego internasional. Yang nyiapin ibu-ibu. Bu, Pak, kayaknya cukup ya. Udah jam 3. Ya.
Baik pemirsa, ini ada kuis, ada hadiahnya. Berapa? Kulkas 5 pintu. Kulkas 5 pintu, pintunya dikirim satu-satu. Wih, Masya Allah, ini Al-Furqan luar biasa ya. Ini kayaknya televisi 21 in, dikirim 1 in tiap hari. Ini pokoknya bebas ya, berarti dari sini 2, dari sini 2 ya. Jadi halo, pertanyaan pertama nunjuk dulu, kemudian kalau udah ditunjuk baru dipersilahkan jawab. Setuju? Yang nunjuk siapa nih? Pak Ustadz aja. Pak Ustadz aja apa Pak Ustadz Suki? Ya kalau Pak Ustadz aja, oh langsung. Jadi jangan pas nunjuk langsung ngomong. Nunjuk, kemudian ditunjuk, baru maju, saya pulang. Pertanyaan pertama, ada yang mau nunjuk duluan? Tadi saya nyampein bahwa harga iman kita itu lebih mahal dari emas sepenuh bumi. Itu ada di surat apa, nomor berapa? Ibu nih duluan di sini. Insya Allah udah siap banget, udah bawa mic sendiri. Mau ke depan apa di situ aja? Di situ aja ya. Ibu diri biar itu ada kamera. Bu, oh ini dia kamera. Kalau nggak kuat tangannya melambai. Nengok ke sono biar ibu ada di ini, tayang di dunia akhirat, Bu. Ya, sebutkan nama ibu siapa? Ibu Endang. Ibu Endang. Endang. Silakan. Insya Allah ya Ustadz. An-Nahl 221. Ibu nih tadi ibu diri. Bapak, aduh saya nggak bawa Quran. Kalau bawa Quran ibu saya kasih. Biasanya suka saya bawa Quran. Nama saya Ibu Rita. Ibu Tristan. Rita. Hah? Bu Rita. Ibu Rina. Iya. Jawabannya Rita. Rita. Siapa yang bilang Rina tadi? Pak Ustadz. Jawabannya adalah surat An-Nahl ayat 121. Siapa yang? Ini tadi duluan. Sini Bu. Yang pakai dia ibu ini seragamnya sama. Ini nih. Nggak tahu. Oh ibu ini nih. Hah? Oh betul. Enggak, ibu ini nih. Iya. Ibu yang nunjuk-nunjuk begini. Oh nanya dulu contekannya ya. Iya Bu. Ya, kuenya taruh aja. Saya biasanya kalau bawa Quran kasih Quran, cuman hari ini nggak tahu keadaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Ibu Silvi Yusriana. Ibu Silvi. Silvi. Wah ini Ibu Profesor. Surat An-Nahl 121. Nih ibu ini. Ibu ini. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan tadi saya juga beliau menanya saya mohon maaf bukannya nggak jujur ya, memang saya lupa, tapi ternyata saya mencatat Insya Allah benar Al-Imran 91. Iya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Terus Ibu mau yang mana hadiahnya? Hah? Oh terserah Pak Ustadz. Ini aja pot kembang nih. Ibu mau ini apa ini? Yang kotak apa yang berantakan? Ini kayaknya mobil. Ya.
dipoto dulu, akan tampil di dunia lain. Udah, terima kasih, kembali ke alamnya. Lagi dari sini deh, karena di sini saya semua ada kelihatan. Tadi saya nyebutin tentang keutamaan ilmu. Ya, setidaknya tadi ada 3. Kalau kita punya ilmu, ada yang bisa nyebutin 2 enggak? Kalau nggak ada saya lempar keluar. Kita hitung sampai 2000 ya. Di sini kayaknya alim-alim semua, mah. Kayaknya tidak mau menampilkan gitu kan. Biarin aja yang lain yang jawab lah. Cuma kerjaan ibu-ibu. Kita lepas ya. 1, 2, 3. Iya ibu. Bawa mic sendiri nggak? Enggak. Sini, ibu sini. Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang dimaksud jawaban Ustaz adalah ini. Saya juga doa ya Allah supaya benar. Ya, jawabannya yang pertama adalah akan diberi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akan ditujukan jalan yang lurus dan diberi hidayah. Kalau itu orang yang bersyukur, syakira li an'umi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Tadi saya nyeritain orang yang punya ilmu, malahan terakhir saya sebut ada binatang segala tuh ya kan. Ada selain ibu, silakan kembali atau lihat catatan lagi, ntar boleh maju ke depan. Ada ibu sini, masya Allah. Habis ini yang terakhir ya. Kalau nggak ada yang bisa jawab, yang satu saya bawa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama Ustaz saya Rofiko. Rofiko. Ya, Pakai Darto Wahab? boleh. Daftar Ramli. Ya. Wah, bagus sekali jawabannya. Oh, belum. Orang yang berilmu hidupnya mulia. Terus malaikat diperintahkan kepada Allah untuk memuliakan orang yang berilmu itu. Ya, cuma diksinya mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Karena malaikat aja sampai disuruh sujud Kepada orang. ya, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Oke, mau nambahin lagi? Yang terakhir saya sebut binatang. Lupa deh Ustaz. Lupa. Anjing aja Iya, kalau anjing. dia dapat ilmu, dia itu bisa diajak berburu, dan apa yang ditangkap oleh dia bisa dimakan. Iya. Kalau anjing sembarangan nggak bisa. Betul. Ya. Iya. Fakulu mimma amsakna alaikum di suratnya, ada yang tahu surat apa? Ibu ini nih yang tadi gagal, silakan maju. Nih ibu, saya kasih. Alhamdulillah, makasih. Ya sini. Ya coba ibu tadi surat apa? Surat Al-Maidah ayat 4. Alhamdulillah. Wah, ini ternyata lebih berat. Ya. Oke. Ya. Yang terakhir sebelah sini dah. Tadi paling awal saya baca wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tentang cara berdakwah. Ya, dengan apa? Ya, dengan hikmah, dengan bijak. Ya, kemudian sampaikan dakwah itu bijak, dan kalaupun harus berdebat, jadi
wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu dalam surat apa? Belamari. Kalau enggak saya lemparin lagi keluar. Hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh ibu ini nih tuh dari tadi nih. Ya, iya ibu. Dari belakang ya. Silakan. Coba ibu bisikin depannya bisikin sampai di sana. Jadi kayak zaman dulu main kuda bisik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu malangin kamera ngadep sono ya. Nama saya Ibu Gita. Insya Allah saya mau coba menjawab. Tadi ya disebutkan terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Iya, An-Nahl 125. Ternyata alhamdulillah bapak-bapaknya itu memang tawadu dan legowo. Biarin kasih mama aja dah. Alhamdulillah. Kata bapak-bapaknya gua mah bukannya nggak tahu. Alhamdulillah. Berarti cukup sampai di sini. Mohon maaf, saya mau habis ini langsung pulang. Sengaja tadi saya udah makan duluan, ya. Saya sisain jengkol tuh. Mungkin hari ini kita masih belum bisa foto-foto, ya. Doain sehat, nanti insyaallah kita bisa lebih bebas lagi dalam taklim, ya. Doa siapa yang baca? Pak Ustadz, dilanjutkan dengan doa. Oh lanjut, baik. Sama-sama kita doain guru-guru kita nih, ya. Doain orang-orang yang berjuang, pemimpin kita, ya, orang-orang yang ada di DPR, ya, yang ngurusin kemaslahatan umat kita, ya, dan semua ustadz-ustazah kita nih, guru-guru kita, biar panjang umur, sehat walafiat. Karena mereka inilah kita bisa sholat, bisa ibadah, kita tahu cara hidup, ya. Kalau nggak ada mereka, kayaknya gelap jalan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa amin. Sebelum saya doa, tadi ngomong Fatihah. Fatihah aja bisa dibaca 20 model. Ya, Fatihah aja bisa dibaca 20 model. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Ya, Ihdina, kan kita ihdinas siratal, itu hafaz. Ada yang ihdinas siratal, pakai kayak antara zai dengan shin. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihum, bukan alaihim. Ada riwayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang pakai ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada kalau kita punya atau belajar qiraat, ya. Makanya ya mudah-mudahan kita belajar dan kita punya ilmu, anak-anak kita juga kita ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ampuni kealfaan
sampai saat ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau rahmati dan berkahi hidup kami di sisa hidup ini ya Allah, saat saudara-saudara kami yang banyak pulang dalam pandemi ini. Mudah-mudahan pertambahan umur ini bukan istidraj buat kami, tapi Engkau memberi waktu supaya kami mempersiapkan diri dan membawa bekal ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendapatkan ilmu sebagaimana doa dalam Quran, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu dan pemahaman. Salat tanpa ilmu tertolak, haji tanpa ilmu juga tidak diterima. Karena khudhu anni manasikakum, ambil cara manasiknya Nabi. Juga sallu kama ra'aitumuni usalli. Mudah-mudahan Kau anugerahkan ilmu dan pemahaman, fahmal anbiya'i wal mursalin. Dengan itu kami mendakwahkan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, suami kami, kerabat kami, tetangga kami, sehingga satu kelurahan ini, satu kecamatan ini, satu kota ini ya Allah, bahkan satu negara ini insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sairil buldanil muslimin 'ammatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya izin pamit karena saya langsung mau ke Ciampea. Ya, perjalanan masih panjang. Mohon izin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.